Halo kelas, selamat bergabung dan selamat bertemu di kuliah daring Universitas Dinamika Bangsa untuk mata kuliah manajemen proyek. Oke, baik kelas 2 PT6 ya. Semoga kawan-kawan di kelas 2 PT6 ini semuanya dalam keadaan sehat. Baik, seperti biasa ya, di pertemuan pertama ini yang harusnya ini sudah pertemuan kedua ya, tapi oleh karena ada libur nasional di minggu lalu, maka baru bisa kita laksanakan untuk pertemuan pertamanya di hari ini. Baik, kelas manajemen proyek. Oke, saya memperkenalkan diri lebih dahulu ya. Sebelum kita mulai masuk materi berikutnya, perkenalkan nama saya Rudolf Sinaga. Dalam semester genap ini, saya akan mengampu mata kuliah manajemen proyek di kelas kalian, yaitu kelas 2 PT6 ya. Oke, pada pertemuan kali ini ya, di sesi perkenalan ini, saya akan memaparkan nanti ada beberapa variabel yang akan saya tampilkan. Silakan kelas untuk mencatat atau menyimpan variabel-variabel yang mungkin dianggap perlu ya, untuk kemudian menjadi bahan komunikasi kita di pertemuan berikutnya, tentunya di semester genap ini. Oke, saya langsung saja ya, saya tampilkan slide-nya. Baik, berikut profil singkat saya ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa variabel yang saya tampilkan di sini. Ada nama, alamat, email, nomor kontak ya. Perhatikan kelas, di antara variabel ini ya, jika ada yang ingin disimpan silakan disimpan. Kemudian jika ada yang masih kurang jelas dari paparan yang slide ini, silakan ditanyakan di kelas kita ya, di kelas Edmodo kita di pertemuan ini. Oke, untuk perkenalannya saya cukupkan di sini ya. Untuk pertanyaan selanjutnya mengenai perkenalan ini saya sampaikan tadi, silakan mau nanyakan kembali di kelas kita ya, di kelas virtual kita ini ya, di aktivitas pertemuan pertama ini. Oke, selanjutnya kelas saya akan masuk ke materi berikutnya, yaitu kontrak perkuliahan ya, untuk mata kuliah manajemen proyek di semester genap ini. Baik, seperti yang sampaikan tadi di awal bahwa untuk semester genap ini materi atau mata kuliah yang saya ampu di kelas kalian adalah manajemen proyek. Baik, manajemen proyek ya, mata kuliah manajemen proyek ini nanti beban SKS itu ada 2 SKS ya. Kemudian sebagai pelanjutan dari perencanaan pembelajaran ya, deskripsi singkat dari mata kuliah manajemen proyek ini sebenarnya apa? Apa sebenarnya yang dibahas dalam manajemen proyek ini? Melihat judulnya ini sepertinya memang penting sekali ya, karena untuk seorang praktisi IT ya, tentunya sangat perlu memahami bagaimana sebenarnya mengelola sebuah proyek ya. Jangan sampai bagaimana proyek yang kita jalankan atau terima ternyata tidak memberikan profit ya, baik itu dari sisi waktu maupun dari sisi finansial. Nah, baik, deskripsi singkat dari mata kuliah manajemen proyek ini adalah bahwa mata kuliah ini akan membahas tentang konsep dasar manajemen proyek. Konsep dasarnya. Kemudian manajemen sumber daya dan risiko. Selanjutnya, bagaimana pengendalian proyek dan manajemen proyek. Kemudian, apa yang dimaksud dengan proyek manajemen proyek internasional dan seperti apa gambaran umumnya. Serta bagaimana penerapan pengelolaan manajemen proyek ini khususnya pada proyek teknologi informasi yang tentunya sama-sama kita ketahui ya, proyek teknologi informasi ini memiliki karakteristik khusus. Nah, untuk itu kita perlu nanti membahas materi-materi ini ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya.
Nah, tentu ada tujuan dari mata kuliah ini ya. Jadi mata kuliah manajemen proyek ini dimasukkan dalam kurikulum, tentu tidak hanya sekedar melengkapi pembelajaran, tetapi juga ada tujuannya, yaitu yang tujuan utamanya adalah bagaimana mahasiswa memiliki kompetensi, ya, saya garis bawahi kompetensi ya, tentang ilmu pengetahuan di bidang manajemen proyek seperti kemampuan dalam mengelola proyek. Nah, ini ya, kemampuan mengelola proyek ya. Kalau teman-teman sudah mampu mengelola proyek, tentu setelah selesai masa studi atau bahkan di saat masa studi ini ya, teman-teman bisa bergabung, misalnya ada project-project yang mungkin kalian bisa lakukan secara berkelompok ataupun berkolaborasi, maka manfaat dari pembelajaran ini tentu diharapkan agar kawan-kawan punya pengalaman ya, pengalaman nanti ya, ditambah lagi dengan studi-studi kasus dalam rangka bagaimana sebenarnya mengelola sebuah proyek. Nah, tentu untuk tujuan mata kuliah ini ya, untuk mengukur tujuan mata kuliah ini berhasil atau tidak, tentu ada standar kompetensi ya. Standar kompetensinya seperti apa? Standar kompetensinya adalah bagaimana mahasiswa memahami manajemen proyek secara umum ya, serta mampu memahami cara mengelola sebuah proyek. Nanti yang akan kita sampaikan melalui ya penugasan-penugasan maupun studi-studi kasus. Nah, tentu karena ini adalah proses pembelajaran, maka ada evaluasi ya, evaluasi dari sisi mulai dari proses pembelajarannya. Nah, oleh karena ini ada masalah penilaian atau evaluasi, tentu yang kita nilai ya tidak hanya sekedar bagaimana kawan-kawan ya kelas itu hadir ya di kelas, terutama di kelas virtual ini. Mohon maaf ya teman-teman bahwa sebelumnya di beberapa semester sebelumnya, mudah-mudahan di kelas ini tidak ada ya, masih ada mahasiswa yang kemudian masuk ke dalam kelas itu hanya untuk menginput daftar hadir. Nah, ini tentu sangat tidak baik ya, karena yang apa yang kita sebutkan di tujuan mata kuliah tadi dan standar kompetensinya itu tentu tidak akan memberikan dampak positif ya, karena bagaimana membangun kompetensi kalau kita sendiri tidak mau ikuti proses. Nah, untuk itu karena ini kaitannya dengan evaluasi, tentu sebagai hasil lahir dari ataupun sebagai pengukuran dari keberhasilan studi ini, tentu nanti di akhir semester kalian akan diberikan nilai ya, nilai itu tidak hanya diambil dari kegiatan pembelajarannya saja, dari materi-materi ataupun kuis, bukan ya, tetapi ada yang kemudian ini menjadi tanggung jawab ya, tanggung jawab kita bersama, dosen, mahasiswa, dan seluruh stakeholder termasuk institusi kita, bahwa SDM yang diharapkan saat ini di luar ya, di luar kampus itu adalah SDM yang tentu memiliki nilai dan sikap yang baik ya. Sikap dan tata nilai ini perlu ditetapkan, perlu ditekankan kepada mahasiswa agar kelak ketika lulus dari studi mereka adalah SDM yang memang betul kompeten, tidak hanya kompeten dari sisi akademisnya, tetapi juga dari cara bagaimana pengelolaan emosi, kemudian pengelolaan cara berpikir, pengelolaan komunikasi, dan lain-lain. Nah, untuk itu, kenapa itu sangat penting? Oleh karena apa yang disebutkan tadi itu adalah komponen-komponen yang akan membentuk, yang akan menciptakan, yang akan membantu ya menghasilkan apa yang disebut dengan soft skill ya. Kenapa perlu soft skill? Ya karena soft skill ini amat sangat penting ya. Soft skill inilah yang kemudian menentukan nanti kawan-kawan di luar studi ya, setelah studi selesai, apakah kawan-kawan akan berhasil atau diterima di masyarakat atau tidak ya. Jadi tidak hanya cukup pintar secara akademik, tapi kita harus memiliki soft skill yang memadai agar ya, bagaimana ya, kita setelah selesai dari studi, kita juga bisa bergabung di masyarakat dan kita bisa diterima dengan baik.
Nah, untuk itu penilaian yang diharapkan di sini adalah tentu ada integrasi antara unsur sikap dan tata nilai. Nah, maksudnya bagaimana mengintegrasikan sikap dan tata nilai ini? Seperti apa proses pembelajarannya agar bisa mengintegrasikan sikap dan tata nilai? Oke, yang pertama adalah menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Nah, ini ya, interaksi nilai akademik ini, saya kira kalau etika akademik tidak perlu lagi saya jabarkan secara panjang lebar karena sebenarnya di setiap semester ini disampaikan, bahkan ya institusi telah memaparkan ini di beberapa tempat di lingkungan kampus ya, yang kemudian juga termasuk norma-norma akademik ya, yang kemudian itu menjadi pedoman kita ketika melaksanakan pembelajaran. Nah, menginternalisasi ini tentu penting. Kenapa? Karena itu tadi ya, kalau kita hanya mengasah tentang kemampuan akademiknya, tapi kita tidak memiliki kekuatan lain seperti yang disebutkan tadi, bagaimana kita etika dalam berkomunikasi ya, khususnya tentang etika komunikasi ini ya, semasa perkuliahan daring ini memang amat sangat banyak kelihatan ada penurunan ya, bagaimana kemudian komunikasi antara mahasiswa ke dosen, mahasiswa dengan mahasiswa lainnya seperti ada penurunan ya, penurunan mungkin itu pengaruh dari bagaimana cara mengelola komunikasi di media sosial ya, melalui alat-alat komunikasi, bahkan alat aplikasi-aplikasi yang kemudian itu seperti tidak memiliki batasan ya, bagaimana berkomunikasi dengan dosen, dengan mahasiswa ataupun dengan orang-orang lain. Nah, untuk itu ini perlu ya, perlu bagaimana ketika bertemu fisik dengan tidak bertemu fisik, namun pola komunikasi itu tetap harus dibangun ya, bagaimana komunikasi yang baik ya, dengan etika-etika yang kemudian itu meski tidak tersurat tapi tersirat secara etika ya, supaya hubungan komunikasi bukan hanya mahasiswa dengan mahasiswa tapi mahasiswa dengan dosen, baik itu dosen dengan mahasiswa. Nah, ini adalah komponen yang amat sangat penting ya, karena kita bagaimana mengelola komunikasi yang baik, yang tentunya itu nanti merupakan komponen penting dalam menghasilkan sebuah soft skill yang baik. Nah, yang kedua, dalam rangka mengintegrasikan sikap dan tata nilai ini, kita juga perlu menunjukkan sikap bertanggung jawab. Bertanggung jawab seperti apa yang dimaksud di sini? Bahwa selama proses perkuliahan, ya ini memang masih ada beberapa yang kalau hadir di dalam perkuliahan daring itu, ini masih banyak yang hanya menginput kehadiran saja. Namun materi yang sudah dipaparkan bahkan melalui video-video ataupun link-link itu tidak diikuti, sehingga ketika dilakukan beberapa penugasan yang dikerjakan itu asal. Nah, ini jangan sampai ya teman-teman, jangan sampai ya kawan-kawan mengerjakan atau menyelesaikan penugasan yang diberikan itu asal ada ya. Nah, kenapa? Karena ini sangat berbahaya kalau sampai kelas hanya mengerjakan penugasan itu dengan asal. Ini sudah menunjukkan bahwa kalian tidak memiliki sikap bertanggung jawab. Nah, kalau ini dibiasakan, maka ini menjadi terbiasa sampai selesai studi atau bahkan ketika kalian di dunia di luar kampus. Nah, seperti apa efeknya? Tentu ya, oleh karena kita sudah biasa mengerjakan sesuatu asal, artinya tidak perlu ada nilai, maka ini akan terbawa-bawa di luar kampus. Yang artinya ketika ada seseorang ataupun organisasi yang memberikan kepercayaan ke kita, ya kita hanya mengerjakan di asal, tidak bernilai, yang penting selesai, maka itu sudah menutup ruang bagi kalian untuk kalian bisa diterima oleh organisasi, masyarakat, ataupun instansi-instansi yang kemudian itu akan mengubur mimpi kalian untuk kembali berkreasi ya, ataupun berkarya ya, untuk mengembangkan kompetensi kalian masing-masing. Oke. Untuk itu
perlu menunjukkan sikap bertanggung jawab. Kita mulai dari hal-hal yang kecil agar itu jadi terbiasa. Ya. Biasakan mengerjakan tugas ya sesuai dengan apa yang diminta dengan mereferensi pada referensi-referensi memang yang ideal ya, yang relevan. Nah, berikutnya mengintegrasikan sikap dan tata nilai ini ya, kita harus memiliki tata nilai ya. Dalam soft skill tentu yang diharapkan sekali adalah bahwa si SDM tersebut memiliki core value atau tata nilai. Tujuannya agar lulusan ya atau mahasiswa setelah selesai studi bisa hidup harmonis di masyarakat maupun di lingkungan kerja. Itu tadi ya. Meskipun kita secara akademik mungkin tidak terlalu tinggi nilainya, namun ketika kita memiliki soft skill, maka kita akan mampu mengelola ya, tidak hanya mengelola komunikasi namun mengelola sikap sehingga pola pikir dan cara berbicara, cara komunikasi kita itu menjadi penilaian plus ya terhadap sebuah organisasi, masyarakat ataupun lingkungan kerja. Yang kemudian itu tentu akan memberikan dampak positif pada kita. Maka unsur sikap dan tata nilai ini sangat penting untuk diperhatikan ya kawan-kawan. Jadi ini merupakan bagian yang akan kita jadikan, yang akan saya jadikan nanti untuk proses evaluasi ataupun pengambilan nilai. Nah, tentu dengan beberapa komponen nanti ya bagaimana kemudian pengambilan nilai atau evaluasi untuk sikap dan tata nilai ini akan saya aplikasikan nanti melalui penugasan maupun penugasan individu, kelompok, presentasi. Baik, metode pembelajaran ya seperti yang sampaikan tadi ya bahwa di sini ada beberapa komponen penilaian ya. Komponen penilaiannya untuk di mata kuliah manajemen proyek ini saya bagi menjadi 2 kelompok penilaian. Yaitu yang pertama, kelompok penilaian proses yang saya ambil presentasinya itu sebesar 40%, lumayan besar ya kawan-kawan. Kemudian penilaian hasil itu 60%. Nah, artinya bahwa di dalam penilaian proses ini kita melihat ada beberapa komponen di sana, yaitu adalah kehadiran yang jelas ya secara akademik ini sudah disampaikan juga melalui program studi bahwa kehadiran ya kurang dari 75% tentu itu akan mengakibatkan mahasiswa tidak dapat melanjutkan proses pembelajaran selanjutnya, yaitu seperti ujian akhir semester yang bakal tentunya kehilangan satu komponen itu juga akan mempengaruhi proses penilaian. Ya, dengan kata lain ya kemungkinan lulus itu juga akan sangat kecil. Ditambah lagi proses ini adalah ada di interpersonal skill dan interpersonal skill ya. Interpersonal skill ini menyangkut berpikir kreatif, berpikir kritis, sedangkan interpersonal skill ini menyangkut kerja dalam tim, komunikasi lisan. Nah, penilaian ini, evaluasi ini nanti akan saya lihat di penugasan individu maupun penugasan kelompok melalui presentasi ya maupun studi kasus yang saya berikan baik secara individu maupun kelompok. Nah, tentunya penilaian lain dalam proses ini adalah tugas dan kuis ya. Jadi seperti misalnya tugas kerjakan sesuai dengan yang diminta. Jangan seperti yang saya tadi disebutkan, jangan asal jadi ya. Karena ketika asal jadi maka itu tidak akan mendapatkan penilaian. Nah, harapannya tugas itu kerjakan sedemikian rupa ya, sesuai yang diminta. Masalah benar atau tidak itu nanti kembali dievaluasi oleh dosen dan akan disampaikan kembali hasilnya kepada mahasiswa. Nah, untuk itu harapannya ya mengerjakan tugas ini juga bagaimana kawan-kawan belajar untuk memenuhi ataupun mengimplementasikan rasa tanggung jawab. Lalu ada kuis yang mungkin ini kawan-kawan nanti jangan merasa bahwa kuis itu harus selalu disampaikan sebelumnya, tentu tidak ya. Nah, kuis bukan hanya sekedar mengambil penilaian, tetapi juga bagaimana si dosen nanti mengevaluasi sebenarnya sejauh mana materi yang sudah disampaikan itu dipahami oleh peserta didik ya. Namun juga perlu diperhatikan bahwa
Kuis ini nanti juga akan mengukur ya sejauh mana dosen sudah bisa atau menyampaikan materi-materi tentang mata kuliah yang terkait. Nah, untuk itu kemungkinan besar ya bahwa kuis tidak akan pernah disampaikan terlebih dahulu ya, agar bagaimana nanti proses pengukuran ini bisa mendapatkan hasil sebenarnya apa-apa atau komponen-komponen mana lagi yang belum tersampaikan atau sudah disampaikan namun belum bisa tersampaikan isinya, untuk kemudian dilakukan pengulangan ataupun penegasan-penegasan di beberapa materi. Nah, kemudian komponen penilaian yang berikutnya adalah penilaian hasil. Nah, ini 60%. Artinya di sini ada UTS dan UAS ya. Perhatikan kawan-kawan bahwa jika misalnya penilaian hasil ini, kalau kita berorientasi hanya hasil ya, kalau hanya berorientasi hanya hasil, semisal UTS dan UASnya ini 100-100, maka nilai maksimalnya baru 60 ya. Baru 60. Artinya proses itu perlu diperhatikan juga agar lebih maksimal penilaiannya, karena di penilaian interpersonal skill salah satu misalnya dengan interpersonal skill inilah komponen yang kemudian tadi yang sebutkan akan membantu dalam proses pembentukan soft skill masing-masing. Oke, untuk norma akademik ya ini sudah sangat umum ya, tidak perlu saya jabarkan panjang lebar. Nah, di sini hanya saya perhatikan yang poin 1 ini jelas bahwa kehadiran mahasiswa dalam pelajaran minimal 75%. Artinya kurang dari 75% ini maka sudah tidak bisa mengikuti komponen penilaian yang berikutnya ataupun proses pembelajaran berikutnya. Nah, terkait dengan norma ini ya, ada satu yang sebutkan di awal tadi, ada yang sedikit yang mungkin ya mudah-mudahan di kelas ini tidak terjadi, bagaimana kawan-kawan ketika berkomunikasi dengan dosen ya, agar memperhatikan bagaimana pola komunikasinya ya, agar terbangun keharmonisan komunikasi tidak hanya bagi mahasiswanya tapi juga bagi dosen ya, sehingga diskusi dalam proses pembelajaran ini akan menjadi lebih menarik. Baik, materi untuk mata kuliah manajemen proyek ini ya ada beberapa materi pokok di sini, yaitu tentang manajemen proyek modern, kemudian bagaimana mendefinisikan ruang lingkup proyek, mengembangkan rencana jaringan, manajemen risiko, manajemen waktu dan biaya proyek, penjadwalan sumber daya, kemudian ada kepemimpinan manajer proyek, ya, bagaimana manajemen tim proyek, bagaimana pengukuran dan evaluasi kemajuan dan kinerja, pengakhiran proyek, selanjutnya seperti apa proyek internasional itu kita lihat secara umum. Inilah materi-materi yang akan saya sampaikan nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya ya untuk semester genap ini. Nah, untuk referensi sebenarnya ada banyak referensi ya yang bisa teman-teman bisa jadikan bahan rujukan ya. Salah satunya adalah ini ya, bahwa bukunya Sillerson ini cukup bagus ya, isinya cukup lengkap, yaitu tentang project management, yaitu dalam judul managerial process ya. Nah, ini bisa teman-teman ini download ya, atau nanti akan saya berikan juga link untuk downloadnya ya. Materi di dalam buku ini juga sangat lengkap sekali dan cukup bagus. Dan kemudian saya mereferensikan juga beberapa artikel-artikel internet ya untuk dijadikan rujukan tentang materi manajemen proyek ini. Namun ya, artikel-artikel yang dimaksud di sini artikel yang memang secara ilmiah sudah diakui atau sudah cukup mumpuni kebenaran dari informasi di dalam ya. Tidak hanya sekedar artikel saja ya, tidak hanya sekedar opini-opini yang kemudian itu menjadi pemahaman yang liar atau tidak jelas pengertiannya. Nah, inilah materi atau dan bahan referensi yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran untuk mengerjakan proyek di semester genap ini. Baik, sebelum saya akhiri kelas di pertemuan pertama ini, penugasannya seperti nanti sudah sampaikan di deskripsi di pertemuan kali ini, bahwa kelas yang belum merubah identitas ya, saya berharap merubah identitas di akun Edmodo-nya sesuai dengan identitas saat mengontrak kartu rencana studi. Jadi mohon untuk nama-nama yang membuat nama-nama yang aneh-aneh ya, agar merubahnya sesuai dengan
data atau akun yang dibuat saat registrasi rencana studi. Tujuannya bagaimana kemudian nanti ya proses evaluasi yang kita lakukan, yang saya lakukan maupun monitoring melalui prodi bisa dilakukan dengan baik ya. Jadi tidak ada yang salah-salah nanti kemudian yang kemudian mempengaruhi memberikan penilaian yang salah kepada mahasiswa. Oke, kelas manajemen proyek. Demikian tadi kontra mata kuliah yang saya sampaikan ya. Jika ada yang masih kurang jelas, silakan diulang materi-materi ini atau ditanyakan di kelas ya, di kelas virtual kita ini. Nah, saya mengharapkan bahwa komunikasi kita itu agar difokuskan di kelas Edmodot ini ya. Bukan saya tidak atau bukan saya menutup kemungkinan teman-teman berkomunikasi lewat media seperti WhatsApp ya, bukan. Namun untuk lebih memperlancar ya komunikasinya, usahakan seluruh pertanyaan ataupun aktivitas diskusi dilaksanakan di kelas ini ya, lebih fokus di sini. Karena dengan banyaknya jumlah mahasiswa juga takutnya kalau melalui ya akan ada beberapa yang tidak terlayani ya atau terlewatkan. Namun kalau di sini akan saya bisa monitor per kelas ya. Untuk itu usahakan komunikasinya lebih fokus di kelas ini. Seperti yang sebutkan di awal juga bahwa ya mohon untuk kawan-kawan kelas manajemen proyek ini untuk tidak hanya sekedar menyampaikan atau menuliskan kata hadir ya, mohon untuk juga melihat mengulang materi-materi yang disampaikan agar kompetensi dan tujuan mata kuliah yang sudah disampaikan di awal tadi bisa kita penuhi. Saya kira itu saja ya kelas di pertemuan kali ini bisa sampaikan ya. Terima kasih telah mengikuti materi di pertemuan kali ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya dan salam sehat.